Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali melaksanakan pertanyaan sektor. Sebelum kita memulainya, mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya tetap bersuka cita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel di dalam pertanyaan kita saat ini tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul
Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 403 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pertanyaan saat ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 6, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Mari kita dengar bersama-sama, demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu yang Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa,
serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengendahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengendahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita bertanya, mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Mengapa orang benar mengalami penderitaan? Pertanyaan ini sering kita tanyakan, sering kita pikirkan, dan mungkin kita alami. Dan pertanyaan ini kadang sulit dijawab. Bukan hanya sulit, kadang pertanyaan ini sering tak terjawab. Terkadang kehidupan ini memang sulit untuk dipahami. Namun kita harus mengingat bahwa Tuhan dapat menggunakan atau Tuhan bisa mengizinkan rasa sakit itu untuk sebuah tujuan yang mulia dalam kehidupan manusia. Seringkali Dia menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan kepada manusia itu. Kuncinya kita harus terus beriman dan setia kepada Tuhan. Kesetiaan adalah kunci utama yang harus kita pegang. Saudara-saudara, dalam hal tersebut, mari kita lihat profil dalam nats firman Tuhan saat ini, Daniel. Daniel adalah teladan dari seorang yang hidup takut akan Tuhan. Melalui nas ini kita akan melihat kisah yang sungguh luar biasa di balik kesuksesan yang diraih Daniel. Tadi kita baca, Daniel terpilih salah seorang dari 3 orang yang menjadi pejabat tinggi di kerajaan Darius yang membawahi 120 orang pejabat lainnya. Dalam hal itu, tugas utama Daniel adalah menjadi pengawas terhadap para wakil raja serta secara khusus menjaga wibawa raja agar kekuasaan dan kekayaan raja dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi kerugian. Kalau dihitung secara duniawi atau kalau kita lihat secara kacamata manusia dalam hal kekuasaan, dalam hal jabatan atau posisi Daniel ini bisa dikatakan cukup baik. Istilah sekarang tempat basah. Dan sangat menjanjikan untuk dapat memperkaya diri sendiri. Atau dengan bahasa sekarang ini, dia bisa korupsi. Kenapa tidak? Karena dia pengawas wakil-wakil raja. Seluruh wakil-wakil raja yang membawahi luasnya kerajaan itu dan bahkan sampai daerah jajahan wajib untuk melaporkan apapun kondisi dan perkembangan kerajaan kepada Daniel, termasuk sejumlah upeti dan kekayaan raja. Dengan kata lain, 3 orang ini termasuk Daniel
adalah pejabat tertinggi setelah Raja Darius. Maka satu-satunya pejabat yang mengawasi dan yang dapat memerintah mereka, termasuk Daniel, hanya raja itu sendiri. Tetapi dalam kenyataan yang pasti, raja itu tidak terlalu mengawasi mereka dengan ketat, karena mereka sudah dipercaya oleh raja dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Maka kalau kita melihat peluang untuk melakukan korupsi sangatlah mungkin tanpa sepengetahuan raja. Daniel bisa saja memanfaatkan posisi dan jabatannya itu demi kesenangannya. Namun kita menemukan hingga akhir kisah Daniel ini dikatakan Daniel tetap bersih dari penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh kita bertanya, mengapa itu bisa terjadi? Jawaban yang bisa kita angkat, karena Daniel melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah melakukan kesalahan. Daniel bekerja melebihi yang dua orang lagi, karena dia mempunyai nilai plus, nilai lebih. Maka raja sebenarnya ingin mempromosikannya untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi. Dalam ayat 4 dikatakan, raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Tetapi di dalam semuanya itu, keberhasilan Daniel itu adalah karena kesetiaannya memuji Tuhan. Sesuatu yang penting dan utama dari tokoh Daniel ini adalah dia seorang pribadi yang memiliki semangat rohani yang luar biasa. Hal itu nampak dan jelas dinyatakan dalam ayat 5 bahwa ketaatannya kepada Allah dilakukan lewat hidup bersih dari segala kesalahan dan penyelewengan aturan kerajaan yang diimbangi dengan ketaatannya beribadah kepada Allah. Maka Daniel berhasil melakukan apa yang dikehendaki raja. Nilai kepercayaan raja tidak disia-siakan oleh Daniel. Daniel berhasil dipercayai manusia sehingga tidak satu pun ditemukan kesalahan terhadapnya. Intinya tadi, kedekatannya dengan Tuhan, kehidupan spiritualnya yang begitu baik, membuat dia selalu memperoleh anugerah dan pengurapan dari Tuhan. Maka dalam situasi seperti itu, kalaupun dia sudah sangat baik melakukan tugasnya, dia disenangi Raja Darius, dia tidak pernah melakukan kesalahan, ternyata temannya yang dua lagi tidak senang melihat keberhasilan Daniel. Mereka berdua tidak senang melihat apa yang dikerjakan Daniel. Mengapa mereka tidak senang? Banyak tafsiran yang bisa kita gali. Mungkin karena kejujuran Daniel itu menghalangi mereka untuk melakukan korupsi atau menggelapkan kekayaan Raja Darius. Karena dia lebih disenangi oleh raja, membuat mereka cemburu. Daniel lebih pintar dari mereka, sehingga Daniel selalu yang paling menonjol dalam setiap urusan-urusan raja. Maka satu-satunya cara yang mereka lakukan menjatuhkan Daniel adalah dengan membuat suatu situasi konspirasi. Mereka memohon kepada raja, membujuk raja, dan mengangkat raja, menyanjung raja. Mereka memohon kepada raja supaya membuat aturan di seluruh wilayah kerajaannya, yaitu apa yang menjadi kesenangan Daniel, itu yang mereka buat untuk dilarang, yaitu tidak boleh melakukan ibadah kepada dewa siapapun selama 30 hari kecuali kepada raja sendiri. Raja tersanjung dan raja langsung menyetujui usulan itu.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika aturan itu dibuat, Daniel tetap melakukan ibadahnya kepada Allah. Daniel lebih memilih taat kepada Tuhan daripada taat pada aturan dan ketetapan manusia. Bahkan dia sampai ditangkap di rumahnya ketika sedang melakukan ibadah dan langsung dilaporkan ke raja. Dalam kejadian itu sebenarnya Raja Darius kaget dan dia sedih. Maka dia memikirkan cara untuk melepaskan Daniel. Maka tadi disinilah Daniel korban konspirasi oleh orang-orang yang iri dengannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan tetap melihat hambanya. Tuhan tetap melihat umatnya yang setia kepadanya. Di akhir kisah ini, ternyata raja mengetahui bahwa Daniel hanya korban konspirasi. Dan mereka yang menjebak Daniel dihukum dan dilemparkan ke gua singa seperti yang mereka usulkan sebelumnya untuk menjebak Daniel. Ibarat kata senjata makan Tuhan, itulah yang mereka alami. Bapak Ibu saudara-saudara, maka melalui nas ini ada beberapa hal yang menjadi renungan bagi kita di dalam ibadah pertangyangan saat ini. Yang pertama, kita harus meneladani karakter Daniel yang sangat gigih bekerja, jujur, dan dapat dipercaya. Gabe naposo haposan. Dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan dia dapat mempertanggungjawabkan segala tugas yang diberikan kepadanya. Gabe naposo haposan nama biar mida debata. Yang kedua kita lihat di sini, Daniel tinggal di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala, tetapi dia tetap setia menyembah Allah dan beribadah kepada Tuhan. Ini yang perlu kita lihat di sini. Kenapa? Karena lingkungan sering sekali mempengaruhi pola pikir, pola tutur, dan pola laku setiap orang. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi Daniel. Mengapa? Karena ia setia kepada Allah Bapa yang dia sembah. Maka pada bagian akhir, justru bukan lingkungan pembuangan itu yang mempengaruhi Daniel, namun justru kerajaan itu berhasil dipengaruhi Daniel karena imannya. Iman mengalahkan segala sesuatu. Iman menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman bisa membuat kita kuat dan tahan menghadapi segala cobaan hidup. Dan yang ketiga perlu kita lihat di sini, ada orang sering melupakan Tuhan saat telah mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Tapi Daniel tidak demikian. Kesetiaannya kepada Tuhan tetap terjaga di tengah gemilaunya harta dan tingginya jabatan dan kekuasaan yang diperoleh. Banyak kejadian orang yang awalnya takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat beribadah kepada Tuhan, tetapi ketika kesuksesan dicapai, posisi jabatan yang tinggi dicapai dia lebih menghargai jabatan itu daripada imannya. Maka dia melupakan Tuhan. Dan kehancuran bisa terjadi bagi orang seperti itu. Maka kita harus tetap mengingat, di awalnya kita bergumul untuk mendapatkan suatu posisi dalam pekerjaan kita. Tentu ketika kita bergumul dalam doa, selalu kita panjatkan. Maka kita harus mengingat ketika itu tercapai, jangan pernah kita lupa kepada Tuhan. Yang mana awalnya kita kepercayai Allah lah atau Tuhan lah yang memberikan itu kepada kita. Maka harus tetap menunjukkan sikap takut kepada Tuhan. Daniel adalah contoh pribadi yang memiliki integritas iman yang mumpuni. Ketika ia tidak mampu dipengaruhi oleh keadaan apapun.
Karena itu ajakan bagi kita semua, tetaplah beriman atau tetaplah mengandalkan iman saat kita melakukan setiap pekerjaan kita. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan iman, yakinlah Tuhan pasti akan memberkati yang kita kerjakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Kami sungguh terberkati dengan firman-Mu melalui pengalaman Daniel. Apa yang Daniel alami bisa saja kami alami dalam kehidupan kami. Adanya konspirasi yang bisa menjatuhkan kami karena kami tetap melakukan kebenaran. Tetapi dalam kehidupan Daniel Engkau menunjukkan kebenaran-Mu, bahwa mereka yang berlaku jahat, mereka yang merencanakan kejahatan akan Engkau permalukan. Dan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Itulah Tuhan kekuatan kami dan itulah menjadi andalan kami. Maka kami akan tetap setia mengikut Engkau dalam setiap tugas-tugas kami. Dan ingatkan kami Tuhan supaya kami jangan lupa bahwa apa yang kami dapatkan, apa yang kami peroleh, apa yang kami miliki, semuanya adalah karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan dalam semuanya itu, iman kami jangan kami lupakan. Ibadah kami kepadamu jangan kami abaikan. Tetapi tetaplah kami menunjukkan sikap takut kepadamu dengan taat beribadah dan senantiasa bersekutu dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga kami semua dan menjauhkan segala sakit penyakit, terlebih di masa pandemi ini. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 149 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.